Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa Syahrir dengan NIM 24602045. Baik, di sini saya akan mempresentasikan video saya yang berjudul Pasar Monopoli dalam Pengantar Ekonomi Mikro. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Ia membahas dalam sistem perekonomian modern, struktur pasar memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan mekanisme penetapan harga, alokasi sumber daya, dan distribusi pendapatan. Salah satu struktur pasar yang menjadi perhatian utama dalam ilmu ekonomi adalah pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan bentuk pasar yang unik karena hanya melibatkan satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar untuk suatu produk atau jasa tertentu. Keberadaan monopoli dalam perekonomian seringkali menimbulkan perdebatan yang menarik di kalangan ekonom, pemerintah, dan masyarakat. Di satu sisi, monopoli dapat memberikan efisiensi dalam hal skala produksi dan inovasi teknologi. Di sisi lain, monopoli dapat menciptakan ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya dan merugikan konsumen melalui penetapan harga yang tinggi dan pembatasan output. Fenomena monopoli dapat ditemukan dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari industri utilitas seperti listrik dan air, hingga industri teknologi seperti sistem operasi komputer dan mesin pencari internet. Di Indonesia, contoh monopoli dapat dilihat dari PT PLN dalam sektor kelistrikan, PDAM dalam penyediaan air bersih, dan PT KAI dalam transportasi kereta api. Pemahaman yang mendalam tentang pasar monopoli menjadi sangat penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, regulator, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Hal ini karena kebijakan yang berkaitan dengan monopoli dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi ekonomi, kesejahteraan konsumen, dan perkembangan industri secara keseluruhan. Pada slide selanjutnya yaitu konsep dan pengertian pasar monopoli. Yang pertama, definisi pasar monopoli, yaitu pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar untuk suatu produk atau jasa tertentu. Dalam pasar monopoli, perusahaan tunggal ini memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga dan jumlah produksi tanpa adanya pesaing langsung. Kata monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos, yang berarti satu, dan polein yang berarti menjual. Dengan demikian, monopoli secara harfiah berarti satu penjual. Dalam konteks ekonomi, monopoli merujuk pada situasi di mana satu perusahaan memiliki kontrol eksklusif atas produksi dan distribusi suatu barang atau jasa. Yang kedua, perbedaan pasar monopoli dengan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Berikut adalah perbedaan utama antara kedua struktur pasar tersebut, yaitu pada aspek tersebut ada jumlah jual. Perbedaannya jika di pasar monopoli yaitu hanya ada satu penjual atau produsen, lalu di pasar persaingan yaitu terdapat banyak penjual yang berukuran kecil. Lalu pada aspek berikutnya yaitu kekuatan menentukan harga. Perbedaannya jika di pasar monopoli yaitu perusahaan adalah price maker atau penentu harga. Jika di pasar persaingan sempurna yaitu perusahaan adalah price taker atau penerima harga. Selanjutnya, pada aspek hambatan masuk, perbedaannya jika di pasar monopoli yaitu hambatan masuk sangat tinggi atau bahkan tidak mungkin, lalu jika di pasar persaingan sempurna yaitu tidak ada hambatan masuk dan keluar. Lalu aspek selanjutnya, diferensiasi produk. Perbedaannya jika di pasar monopoli yaitu produk unik tanpa substitusi dekat, sedangkan persaingan sempurna yaitu produk homogen atau identik. Aspek selanjutnya, informasi. Perbedaannya jika di pasar monopoli yaitu informasi tidak sempurna, sering asimetris, sedangkan pasar persaingan sempurna yaitu informasi sempurna dan tersedia untuk semua. Selanjutnya, aspek efisiensi. Perbedaannya jika di pasar monopoli yaitu cenderung tidak efisien secara ekonomi, sedangkan pasar persaingan sempurna yaitu efisien secara ekonomi. Lalu, contoh umum pasar monopoli, yaitu beberapa contoh pasar monopoli yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
monopoli alamiah, yaitu perusahaan listrik negara atau PLN di Indonesia, perusahaan air minum atau PDAM, dan perusahaan kereta api, lalu perusahaan telekomunikasi di daerah terpencil. Lalu yang kedua, monopoli legal, yaitu perusahaan pos negara, perusahaan farmasi dengan hak paten obat tertentu, dan perusahaan yang memiliki lisensi eksklusif. Lalu yang ketiga, monopoli teknologi, yaitu Microsoft dengan sistem operasi Windows atau dalam periode tertentu, lalu Google dengan mesin pencari, dan perusahaan yang memiliki teknologi proprietari. Yang keempat, monopoli sumber daya, yaitu perusahaan tambang yang menguasai deposit mineral langka, lalu perusahaan yang memiliki akses eksklusif ke sumber daya alam. Pada slide selanjutnya, ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual atau produsen. Karakteristik paling mendasar dari pasar monopoli adalah keberadaan hanya satu penjual atau produsen dalam pasar. Perusahaan monopoli ini adalah satu-satunya sumber pasokan untuk produk atau jasa tertentu. Hal ini memberikan kekuatan pasar yang sangat besar kepada perusahaan tersebut. Keunikan posisi ini membuat perusahaan monopoli tidak memiliki pesaing langsung. Konsumen yang membutuhkan produk tersebut tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari perusahaan monopoli. Kondisi ini menciptakan ketergantungan konsumen terhadap perusahaan monopoli. Yang kedua, tidak ada barang pengganti yang dekat, yaitu produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak memiliki substitusi yang dekat atau barang pengganti yang dapat memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Meskipun mungkin terdapat barang substitusi, namun barang tersebut tidak dapat menggantikan fungsi produk monopoli secara sempurna. Ketiadaan barang pengganti ini memperkuat posisi monopoli perusahaan. Konsumen tidak dapat dengan mudah beralih ke produk lain ketika harga produk monopoli naik atau kualitasnya menurun. Hal ini memberikan keleluasaan bagi perusahaan monopoli untuk menentukan harga dan kebijakan produksi. Yang ketiga, hambatan masuk yang tinggi, yaitu pasar monopoli dicirikan oleh adanya hambatan masuk atau barriers to entry yang sangat tinggi. Hambatan ini dapat berubah. Hambatan ekonomi yaitu biaya investasi awal yang sangat besar, lalu skala ekonomi yang harus dicapai untuk bersaing, dan akses terbatas terhadap teknologi atau sumber daya. Yang kedua, hambatan legal, yaitu hak paten dan hak cipta, lalu lisensi eksklusif dari pemerintah, dan regulasi yang membatasi masuknya pesaing. Yang ketiga, hambatan strategis, yaitu kontrol atas saluran distribusi, loyalitas merek yang kuat, dan praktik predatory pricing. Yang keempat, hambatan alamiah, yaitu karakteristik industri yang secara alamiah mendukung monopoli, lalu jaringan infrastruktur yang sulit diduplikasi. Yang keempat, produsen sebagai penentu harga atau price maker, yaitu perusahaan monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga produknya di pasar. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana perusahaan adalah price taker. Dalam pasar monopoli, perusahaan bertindak sebagai price maker. Kemampuan menentukan harga ini timbul karena tidak ada pesaing dari perusahaan lain, konsumen tidak memiliki pilihan alternatif, permintaan pasar harus dipenuhi oleh satu perusahaan. Namun, kekuatan menentukan harga ini tetap dibatasi oleh kurva permintaan pasar. Perusahaan monopoli tidak dapat menentukan harga setinggi-tingginya karena akan menghadapi risiko penurunan. Perusahaan monopoli tidak dapat menentukan harga setinggi-tingginya karena akan menghadapi risiko penurunan kuantitas yang diminta konsumen. Lalu yang kelima, informasi tidak sempurna, yaitu dalam pasar monopoli, informasi yang tersedia bagi konsumen seringkali tidak sempurna atau asimetris. Perusahaan monopoli memiliki informasi yang lebih lengkap tentang biaya produksi, kualitas produk, dan kondisi pasar dibandingkan dengan konsumen.
Selanjutnya, bentuk-bentuk monopoli. Yang pertama, monopoli alamiah atau natural monopoli, yaitu monopoli alamiah terjadi ketika karakteristik industri secara alamiah mendukung keberadaan hanya satu perusahaan yang efisien dalam melayani ke seluruh pasar. Monopoli jenis ini biasanya terjadi pada industri yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, biaya tetap yang sangat tinggi, yaitu industri dengan biaya tetap yang sangat besar relatif terhadap biaya variabel. Contohnya adalah industri utilitas seperti listrik, air, dan gas. Infrastruktur yang dibutuhkan untuk melayani konsumen memerlukan investasi awal yang sangat besar. Yang kedua, skala ekonomi yang ekstensif, yaitu industri di mana biaya rata-rata terus menurun seiring dengan peningkatan output. Dalam kondisi ini, satu perusahaan besar dapat memproduksi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan beberapa perusahaan kecil. Yang ketiga, jaringan infrastruktur, yaitu industri yang memerlukan jaringan infrastruktur yang sulit atau tidak ekonomis untuk diduplikasi. Contohnya adalah jaringan rel kereta api, jaringan listrik, atau jaringan telekomunikasi di daerah terpencil. Lalu, contoh monopoli alamiah yaitu perusahaan listrik negara, perusahaan air minum daerah, perusahaan kereta api, dan jaringan telekomunikasi di daerah rural. Yang kedua, monopoli legal atau pemerintah, yaitu monopoli legal terjadi ketika pemerintah memberikan hak eksklusif ketika satu perusahaan untuk memproduksi atau menjual satu produk atau jasa tertentu. Monopoli ini didukung oleh peraturan hukum yang melarang perusahaan lain untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Yang pertama, alasan pembentukan monopoli legal, yaitu kepentingan nasional atau keamanan negara. Lalu, perlindungan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Selanjutnya, standarisasi layanan publik dan efisiensi dalam penyediaan layanan esensial. Selanjutnya, bentuk-bentuk monopoli legal, yaitu perusahaan milik negara atau BUMN, lalu perusahaan yang mendapat lisensi eksklusif, dan perusahaan yang beroperasi dalam sektor strategis. Lalu perusahaan yang mendapat konsesi dari pemerintah. Selanjutnya, contoh monopoli legal. Yang pertama, perusahaan pos negara. Yang kedua, perusahaan penerbangan nasional atau dalam rute tertentu. Yang ketiga, perusahaan tambang yang mendapat konsesi eksklusif. Selanjutnya, perusahaan farmasi dengan izin khusus. Yang ketiga, monopoli karena penguasaan teknologi atau hak cipta, yaitu monopoli jenis ini terjadi ketika perusahaan memiliki penguasaan eksklusif terhadap teknologi tertentu atau memiliki hak cipta yang dilindungi hukum. Perlindungan hukum ini memberikan hak monopoli sementara kepada perusahaan untuk mengeksploitasi inovasi atau kreativitas mereka. Selanjutnya, hak paten, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada inventor atas penemuan mereka untuk jangka waktu tertentu, biasanya 20 tahun. Selama periode ini, tidak ada perusahaan lain yang dapat menggunakan teknologi tersebut tanpa izin. Selanjutnya, hak cipta atau copyright, yaitu memberikan perlindungan kepada pencipta karya intelektual seperti software, musik, buku, atau film. Perlindungan ini dapat berlangsung untuk jangka waktu yang sangat lama. Selanjutnya, rahasia dagang, yaitu perusahaan yang memiliki pengetahuan teknis atau formula yang dirahasiakan dan memberikan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, contoh monopoli teknologi, yaitu perusahaan farmasi dengan paten obat baru. Selanjutnya, perusahaan teknologi dengan paten perangkat lunak. Lalu, perusahaan yang memiliki hak cipta atas karya intelektual, dan perusahaan dengan teknologi proprietari. Selanjutnya, monopoli karena skala ekonomi. Monopoli ini terjadi ketika ukuran optimal,
yaitu perusahaan untuk mencapai efisiensi maksimal sangat besar sehingga pasar hanya dapat menampung satu perusahaan yang beroperasi secara efisien. Skala ekonomi yang besar menciptakan hambatan masuk yang tinggi bagi pesaing potensial, yaitu karakteristik monopoli skala ekonomi, yaitu biaya rata-rata menurun secara signifikan dengan peningkatan output. Yang kedua, investasi awalnya yang sangat besar. Yang ketiga, kurva pengalaman yang curam atau learning curve. Lalu efisiensi dan hanya dapat dicapai pada skala produksi yang sangat besar. Lalu faktor yang mendorong skala ekonomi, yaitu teknologi produksi yang memerlukan kapasitas minimum yang besar, lalu biaya penelitian dan pengembangan yang tinggi, dan sistem distribusi yang memerlukan jaringan luas, lalu kebutuhan akan spesialisasi yang tinggi. Selanjutnya, contoh monopoli skala ekonomi, yaitu industri pesawat terbang komersial, industri semikonduktor dalam beberapa segmen, industri telekomunikasi satelit, industri pembangkit listrik nuklir. Selanjutnya, dampak ekonomi dari monopoli skala ekonomi, yaitu efisiensi produksi yang tepat. Selanjutnya, harga yang relatif rendah karena biaya rata-rata yang rendah, dan inovasi yang berkelanjutan karena keuntungan yang besar. Selanjutnya, penentuan harga dan output dalam pasar monopoli. Yang pertama, kurva permintaan dan pendapatan monopoli, yaitu dalam pasar monopoli, perusahaan menghadapi kurva permintaan pasar secara keseluruhan. Kurva permintaan ini memiliki kemiringan negatif, yang berarti bahwa untuk meningkatkan penjualan, perusahaan monopoli harus menurunkan harga. Lalu, karakteristik kurva permintaan monopoli, yaitu berslope negatif atau donut sloping. Selanjutnya, menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan kuantitas, dan elastisitas permintaan bervariasi di sepanjang kurva, dan perusahaan adalah price maker yang menghadapi trade-off antara harga dan kuantitas. Lalu, hubungan antara kurva permintaan dan pendapatan, yaitu dalam pasar monopoli terdapat 3 konsep pendapatan yang penting, yaitu total revenue atau TR adalah pendapatan total yang diperoleh oleh penjualan semua unit produk, atau TR sama dengan P dikali Q. Lalu yang kedua, average revenue atau AR, yaitu pendapatan rata-rata per unit produk yang terjual, yaitu AR sama dengan TR per Q sama dengan P. Yang ketiga, marginal revenue atau MR, yaitu tambahan pendapatan dari penjualan satu unit tambahan produk MR sama dengan TR per Q. Yang ketiga, karakteristik kurva marginal revenue, yaitu selalu berada di bawah kurva permintaan kecuali pada unit pertama. Yang kedua, memiliki kemiringan yang lebih curam daripada kurva permintaan. Yang ketiga, dapat bernilai negatif pada tingkat output yang tinggi dan berpotongan dengan sumbu kuantitas pada titik yang sama dengan kurva permintaan. Yang kedua, hubungan antara marginal revenue, marginal cost, dan output, yaitu perusahaan monopoli memaksimalkan keuntungan dengan produksi pada tingkat output di mana marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Prinsip ini merupakan kondisi keseimbangan untuk memaksimalkan keuntungan. Yang pertama, kondisi keseimbangan monopoli, yaitu MR sama dengan MC, yaitu kondisi untuk memaksimalkan keuntungan. MR lebih besar dari MC, yaitu perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dengan menambah produksi. MR lebih kecil dari MC, yaitu perusahaan sebaiknya mengurangi produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Yang pertama, proses penentuan harga dan output, yaitu tentukan tingkat output optimal di mana MR sama dengan MC. Yang kedua, tentukan harga berdasarkan kurva permintaan pada tingkat output optimal. Yang ketiga, hitung total keuntungan dengan membandingkan total pendapatan dan total biaya.
Selanjutnya, perbedaan dengan pasar persaingan sempurna, yaitu pasar persaingan sempurna P sama dengan MR sama dengan MC, sedangkan pasar monopoli yaitu P lebih besar dari MR sama dengan MC. Perbedaan ini menunjukkan bahwa monopoli menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada marginal cost, menciptakan markup yang menguntungkan perusahaan. Yang ketiga, keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, keuntungan jangka pendek, yaitu dalam jangka pendek, perusahaan monopoli dapat memperoleh keuntungan ekonomi yang positif, normal, atau bahkan mengalami kerugian. Target pada posisi kurva biaya rata-rata terhadap harga, yaitu keuntungan positif, terjadi ketika P lebih besar dari AC pada tingkat output optimal. Lalu keuntungan normal terjadi ketika P sama dengan AC. Lalu kerugian terjadi ketika P lebih kecil dari AC namun lebih besar dari AVC. Pasar perusahaan sempurna, perusahaan monopoli dan mempertahankan keuntungan ekonomi positif dalam jangka panjang karena adanya hambatan masuk yang tinggi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keuntungan jangka panjang, yaitu tinggi rendahnya hambatan masuk, yang kedua kekuatan monopoli dan elastisitas permintaan, yang ketiga kemampuan perusahaan dalam inovasi dan efisiensi. Selanjutnya, penyesuaian jangka panjang, yaitu perusahaan dapat mengoptimalkan skala produksi, lalu investasi dalam teknologi dan inovasi, dan penyesuaian kapasitas produksi, lalu strategi diferensiasi produk. Pada slide selanjutnya yaitu dampak monopoli terhadap konsumen dan pasar. Yang pertama, efisiensi dan ketidakefisienan pasar, yaitu ketidakefisienan alokasi terjadi ketika sumber daya ekonomi tidak dialokasikan secara optimal untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Ketidakefisienan ini dapat dianalisis dari berbagai perspektif. Yang pertama, ketidakefisienan alokatif, yaitu monopoli memproduksi pada tingkat output yang lebih rendah dari yang optimal secara sosial. Yang kedua, harga yang ditetapkan lebih tinggi dan marginal cost atau P lebih besar dari MC. Selanjutnya, konsumen yang bersedia membayar marginal cost tidak dapat memperoleh produk. Lalu, terjadi underproduction dibandingkan dengan kondisi persaingan sempurna. Yang kedua, ketidakefisienan produktif, yaitu monopoli tidak selalu beroperasi pada titik minimum kurva biaya rata-rata. Lalu kurangnya tekanan kompetitif dapat mengurangi insentif untuk efisiensi, lalu memungkinkan terjadinya inefisiensi atau pemborosan internal. Selanjutnya, kurangnya inovasi karena tidak ada tekanan dari pesaing. Yang ketiga, ketidakefisienan dinamis, yaitu inovasi yang lambat karena kurangnya kompetisi, kurangnya insentif untuk mengembangkan produk baru, investasi R&D yang mungkin tidak optimal, dan kemungkinan stagnasi teknologi. Selanjutnya yang kedua, diskriminasi harga dalam monopoli, yaitu diskriminasi harga adalah praktik menjual produk yang sama dengan harga yang berbeda kepada konsumen yang berbeda. Monopoli memiliki kemampuan untuk melakukan diskriminasi harga karena kekuatan pasar yang dimilikinya. Selanjutnya, jenis-jenis diskriminasi harga yaitu diskriminasi harga tingkat pertama atau perfect price discrimination, yaitu perusahaan menjual setiap unit dengan harga yang berbeda. Harga setiap unit sama dengan kesediaan membayar konsumen. Monopoli menangkap seluruh surplus konsumen dan sangat sulit diterapkan dalam praktik. Selanjutnya, diskriminasi harga tingkat kedua atau second degrade price discrimination, yaitu harga berbeda berdasarkan kuantitas yang dibeli, sistem block pricing atau quantity discount, contohnya seperti tarif listrik berdasarkan blok pemakaian, lebih mudah diterapkan daripada diskriminasi tingkat pertama. Selanjutnya, diskriminasi harga tingkat ketiga atau third degrade price discrimination, yaitu harga berbeda berdasarkan segmen konsumen. Selanjutnya, pasar berdasarkan elastisitas permintaan, contohnya seperti harga tiket bioskop untuk pelajar dan umum, dan paling umum diterapkan dalam praktik. Selanjutnya, kondisi untuk diskriminasi harga.
yaitu perusahaan memiliki kekuatan monopoli, pasar dapat dipisahkan atau market segmentation, tidak ada kemungkinan arbitrage, dan elastisitas permintaan berbeda antar segmen. Lalu yang ketiga, kerugian konsumen atau deadweight loss, yaitu deadweight loss adalah kerugian efisiensi yang terjadi akibat monopoli dibandingkan dengan kondisi persaingan sempurna. Kerugian ini terjadi karena ada konsumen yang bersedia membayar harga di atas marginal cost namun tidak dapat memperoleh produk. Yang pertama, komponen deadweight loss, yaitu hilangnya surplus konsumen yang tidak tertransfer ke produsen, berkurangnya total surplus ekonomi, underproduction yang mengakibatkan kehilangan manfaat sosial, dan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Lalu, faktor yang mempengaruhi besarnya deadweight loss, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran, besarnya markup yang diterapkan monopoli, tingkat output yang diproduksi, dan struktur biaya perusahaan. Selanjutnya, pengukuran deadweight loss, yaitu deadweight loss dapat diukur sebagai area segitiga antara kurva permintaan dan marginal cost dari output monopoli hingga output persaingan sempurna. Yang keempat, dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama, dampak negatif, yaitu distribusi pendapatan, transfer surplus dari konsumen ke produsen. Lalu inovasi, yaitu kurangnya tekanan untuk berinovasi. Lalu pilihan konsumen, yaitu terbatasnya variasi produk. Akses, yaitu kemungkinan ada konsumen yang tidak dapat mengakses produk. Selanjutnya, dampak positif. Skala ekonomi, yaitu efisiensi produksi pada skala besar. Investasi R&D, yaitu keuntungan besar dapat digunakan untuk riset. Stabilitas, yaitu kondisi pasar yang lebih stabil. Standarisasi, yaitu kemudahan dalam standarisasi produk. Pada slide selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah terhadap monopoli. Yang pertama, regulasi dan pengawasan, yaitu pemerintah memiliki berbagai instrumen untuk mengatur dan mengawasi perusahaan monopoli guna melindungi kepentingan konsumen dan efisiensi ekonomi. Jenis-jenis regulasi yang pertama, regulasi harga atau price regulation. Price selling, yaitu penetapan batas maksimum harga. Lalu Rate of Returns Regulation, yaitu penggunaan tingkat pengembalian investasi. Lalu Price Cap Regulation, yaitu pembatasan kenaikan harga berdasarkan indeks tertentu. Dan Marginal Cost Pricing, yaitu mewajibkan harga sama dengan marginal cost. Selanjutnya, regulasi kualitas, yaitu standar kualitas minimum produk, standar keselamatan dan kesehatan, standar lingkungan, dan standar pelayanan. Selanjutnya, regulasi akses, yaitu kewajiban melayani atau Universal Service Obligation, akses terbuka terhadap infrastruktur, interconnection requirements, dan non-discrimination policies. Selanjutnya, regulasi struktural, yaitu pemisahan vertikal atau vertical separation, pemisahan horizontal atau horizontal separation, divestiture, dan pembatasan merger dan akuisisi. Yang kedua, antitrust law atau hukum anti-monopoli, yaitu hukum anti-monopoli dirancang untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan kompetisi dan konsumen. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama, praktik yang dilarang. Monopoli, yaitu penguasaan pasar yang merugikan kepentingan umum. Lalu kartel, yaitu perjanjian antara perusahaan untuk mengendalikan harga. Lalu trust, yaitu penggabungan perusahaan untuk menciptakan monopoli. Lalu predatory pricing, yaitu penetapan harga rendah untuk mengusir pesaing. Selanjutnya, lembaga pengawas, KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang mengawasi persaingan usaha. Lalu fungsi KPPU, yaitu investigasi, penegakan hukum, dan edukasi. Lalu sanksi, yaitu denda administratif, tingkatan struktural, dan tindakan perilaku. Lalu pengecualian atau exception, yaitu monopoli alamiah yang efisien, perusahaan kecil dan menengah, koperasi, dan BUMN yang melaksanakan tugas negara.
Yang ketiga, nasionalisasi atau intervensi pemerintah, yaitu dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat melakukan intervensi langsung atau nasionalisasi terhadap perusahaan monopoli. Yang pertama, bentuk intervensi. Nasionalisasi yaitu pengambil alihan kepemilikan oleh negara, privatisasi yaitu pengalihan kepemilikan dari negara ke swasta, public-private partnership yaitu kerjasama antara sektor publik dan swasta, regulasi ketat yaitu penguasaan insentif tanpa mengambil alih kepemilikan. Lalu, pertimbangan intervensi yaitu kepentingan nasional dan keamanan, efisien ekonomi, perlindungan konsumen, dan distribusi pendapatan yang adil. Lalu pada slide selanjutnya yaitu studi kasus atau contoh nyata monopoli. Yang pertama, contoh perusahaan monopoli di Indonesia, yaitu PT PLN atau Persero. PLN merupakan contoh klasik monopoli alamiah di Indonesia dalam sektor kelistrikan. Pada karakteristik monopoli PLN yaitu monopoli alamiah karena jaringan infrastruktur yang sangat besar, investasi awal yang sangat tinggi untuk membangun jaringan listrik, skala ekonomi yang signifikan, dan regulasi ketat dari pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan. Selanjutnya, dampak dan kebijakan, yaitu penetapan tarif listrik oleh pemerintah, kewajiban pelayanan universal, subsidi untuk konsumen tertentu, dan upaya diversifikasi energi. Lalu PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum. PDAM merupakan monopoli alamiah di tingkat regional untuk penyediaan air bersih. Pada karakteristik monopoli PDAM yaitu monopoli alamiah regional, infrastruktur jaringan pipa yang sulit diduplikasi, regulasi dari pemerintah daerah, dan variasi kualitas layanan antar daerah. Pada tantangan dan kebijakannya yaitu perbaikan kualitas air dan layanan, pengurangan air tak beracun atau non-revenue water, tarif yang terjangkau namun sustainable, dan kemitraan dengan sektor swasta. Selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia atau KAI. KAI memiliki dalam layanan transportasi kereta api di Indonesia. Pada karakteristik monopoli KAI yaitu penguasaan seluruh jalur rel kereta api, investasi infrastruktur yang sangat besar, regulasi pemerintah yang ketat, dan monopoli alamiah karena karakteristik jaringan. Pada perkembangan dan kebijakannya yaitu peningkatan kualitas layanan, pengembangan kereta api berkecepatan tinggi, kemitraan dengan sektor swasta, dan integrasi dengan sistem transportasi lainnya. Yang kedua, contoh monopoli global. Pertama, Microsoft, atau pada era tahun 1990-an hingga 2000-an, Microsoft merupakan contoh monopoli teknologi yang sempat mendominasi pasar sistem operasi komputer. Pada karakteristik monopoli Microsoft yaitu dominasi pasar sistem operasi Windows, network effects yang kuat, barrier to entry yang tinggi karena kompatibilitas, dan praktik bundling dengan Internet Explorer. Pada kasus antitrust yaitu gugatan dari pemerintah AS pada tahun 1998, tuduhan praktik monopoli dan anti-kompetitif, ancaman pemecahan perusahaan, dan penyelesaian dengan persetujuan konsensus. Pada dampak dan pembelajarannya yaitu pentingnya regulasi dalam industri teknologi, evolusi pasar dengan munculnya pesaing, perubahan modal bisnis ke cloud computing, dan inovasi yang didorong oleh kompetisi. Selanjutnya, Google atau mesin pencari, yaitu Google menguasai pasar mesin pencari dengan dominasi yang sangat tinggi. Pada karakteristik monopoli Google yaitu market share lebih besar 90% di mesin pencari global, network effects, dan data advantage, barrier to entry yang tinggi karena algoritma yang kompleks, dan integrasi dengan berbagai layanan lainnya. Lalu pada isu dan regulasi yaitu investigasi antitrust di berbagai negara, isu privasi dan penggunaan data, dominasi dalam iklan digital, dan upaya regulasi dari Uni Eropa dan AS. Pada implikasi untuk persaingannya yaitu munculnya pesaing khusus,
atau DuckDuckGo dan Bing, regulasi yang lebih ketat untuk Big Tech, perubahan model bisnis dan strategi, dan inovasi yang terus berkelanjutan. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam makalah ini, dapat diambil beberapa kesimpulan penting mengenai pasar monopoli. Yang pertama, konsep dan karakteristik monopoli, yaitu pasar monopoli merupakan struktur pasar yang unik di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar untuk suatu produk atau jasa tertentu. Karakteristik utama monopoli meliputi ketiadaan pesaing langsung, tidak adanya barang pengganti yang dekat, hambatan masuk yang tinggi, perusahaan sebagai penentu harga, dan informasi yang tidak sempurna. Yang kedua, bentuk-bentuk monopoli, yaitu monopoli dapat berbentuk monopoli alamiah yang terjadi karena karakteristik industri, monopoli legal yang diberikan oleh pemerintah, monopoli karena penguasaan teknologi untuk hak cipta, dan monopoli karena skala ekonomi yang besar. Yang ketiga, mekanisme penentuan harga dan output, yaitu perusahaan monopoli memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi pada tingkat output di mana marginal revenue sama dengan marginal cost atau MR sama dengan MC. Hal ini menghasilkan harga yang lebih tinggi dan output lebih rendah dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Yang keempat, dampak ekonomi, yaitu monopoli menciptakan ketidakefisienan alokatif, produktif, dan dinamis. Praktik diskriminasi harga yang dilakukan monopoli dapat memperburuk distribusi pendapatan dan merugikan konsumen tertentu. Dithwey Clause yang timbul menunjukkan hilangnya kesejahteraan sosial akibat monopoli. Yang kelima, peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur monopoli melalui berbagai instrumen, regulasi hukum anti-monopoli, dan intervensi langsung. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Selanjutnya yang keenam, studi kasus, yaitu contoh monopoli seperti PLN, PDAM, dan KAI di Indonesia, serta Microsoft dan Google di tingkat global, menunjukkan kompleksitas pengelolaan monopoli dalam praktik dan pentingnya keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan konsumen. Baik, sekian dari video presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.